Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meizi Dena Putri, BP 1711021035. Pada video ini, saya ingin membahas tentang literatur review dalam penelitian saya. Penelitian yang saya ambil berjudul Analisis Kualitas Internet Financial Reporting pada website organisasi pengelola zakat di Indonesia. Berikut penjelasannya. Internet Financial Reporting adalah cara pengungkapan laporan keuangan perusahaan secara sukarela melalui internet yang disajikan di dalam website perusahaan. Ini menurut Kurniawati tahun 2017. Menurut Handayani dan Amalia tahun 2013 mengatakan bahwa Internet Financial Reporting yang berkualitas adalah website perusahaan yang menggunakan teknologi dengan baik dan mengungkapkan semua informasi yang telah ditentukan dalam Indeks Internet Financial Reporting. Dalam mengukur kualitas Internet Financial Reporting, digunakan 4 komponen. Yang pertama, ada komponen konten atau isi. Yang kedua, ada timeline atau ketepatan waktu. Yang ketiga ada teknologi, dan yang terakhir yaitu ada user support atau dukungan pengguna. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang diambil untuk literatur review pada penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama itu ada Nadia Seliwardani pada tahun 2012. Penelitian ini berjudul Analisis Internet Financial Reporting Index, studi kasus komparasi antara perusahaan high-tech dan non-high-tech di Indonesia. Objek penelitian ini adalah pada perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan terkemuka di pasar pemodalan Indonesia pada tahun 2011. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif. Hasil dari penelitian adalah indeks pelaporan keuangan menggunakan internet diukur menggunakan 4 komponen, yaitu isi, ketepatan waktu, teknologi, dan dukungan pengguna. Antara perusahaan high-tech dan non-high-tech tidak ada perbedaan pengungkapan. Kemudian ada penelitian selanjutnya pada tahun 2013 dilakukan oleh Sangsoko Budisutyo dan Luciana Spica Amelia. Penelitian ini berjudul Mencari Modal Pelaporan Informasi Keuangan Perusahaan Berbasis Web. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, dan Australia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan melakukan observasi pada website perusahaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa informasi keuangan berbasis website terdiri dari 4 bagian utama, yaitu isi. Bagian ini berisi informasi keuangan untuk para investor dan calon investor. Yang kedua ada navigasi. Bagian ini berisi tentang panduan penggunaan web dalam menjelajahi informasi. Dan yang ketiga yaitu kemudahan dan pemanfaatan informasi keuangan pada web. Dan yang terakhir yaitu adalah efektivitas pelaporan keuangan berbasis web. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Emma Handayani dan Luciana Spica Amelia pada tahun 2013. Penelitian ini berjudul Internet Financial Reporting, studi kasus komparasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia. Objek penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia. Metode penelitian menggunakan metode analisis dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pelaporan keuangan antara Indonesia dan Malaysia memiliki indeks kesamaan konten dan teknologi, namun memiliki perbedaan pada indeks ketepatan waktu dan dukungan pengguna. Pada tahun 2016, adanya penelitian terhadap lembaga nirlaba mengenai Internet Financial Reporting yang dilakukan oleh RIMI pada tahun tersebut. Judul dari penelitian itu adalah Internet Financial Reporting untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat.
Objek dari penelitian ini adalah organisasi pengelola zakat atau LAZIS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan pendekatan interpretif. Hasil dari penelitian ini, tingkat transparansi dan akuntabilitas OPZ atau Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia masih rendah. Masih banyak OPZ yang belum memanfaatkan internet untuk mempublikasikan informasi keuangan mereka. Kemudian ada penelitian selanjutnya pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Ria Nurizkiyah dan Ahmad Tarmizi Lubis. Penelitian ini berjudul Penerapan Internet Financial Reporting atau IFR pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia sudah cukup baik dalam kualitas pengungkapan informasi pada penerapan IFR. Dari komponen penilaian, hanya komponen ketepatan waktu yang memiliki kualitas kurang baik. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Putri Septiani Dwi Handayani pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Perbandingan Internet Financial Reporting Index Bank Umum Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Sudan. Objek penelitian ini adalah website Bank Umum Syariah di masing-masing negara tersebut. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap komponen isi, ketepatan waktu, dan komponen dukungan pengguna antara negara Indonesia, Malaysia, Iran, dan Sudan. Namun, pada komponen teknologi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah di masing-masing negara. Secara umum, website Bank Umum Syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Syariah di Malaysia, Iran, dan Sudan. Penyebab kurang baiknya kualitas pelaporan pada website Bank Umum Syariah tersebut karena kurangnya lengkap pengungkapan informasi keuangan dan kurang mengupdate-nya informasi di dalam website serta kurangnya layanan pada website di Bank Umum Syariah di Malaysia, Iran, dan Sudan tersebut. Kemudian pada tahun 2019 ada penelitian yang dilakukan oleh Lu'liyatul Mutmainah dengan judul penelitian Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat melalui penyedia informasi dan Internet Financial Reporting pada website. Objek penelitian ini dilakukan pada OPZ atau Orga Pengelola Zakat yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan melakukan pendekatan interpretif. Hasil dari penelitian ini adalah belum semua OPZ atau organisasi pengelola zakat yang sudah mengumumkan secara lengkap informasi terkait program yang dilakukan. Penulis memberikan saran agar meningkatkan investasi pada pengembangan informasi berbasis teknologi dan mempublikasikan informasi agar masyarakat bisa mengawasi OPZ tersebut. Kemudian menyusul Fitri Ayu Wulandari pada tahun 2019, judulnya yaitu Analisis Penerapan Internet Financial Reporting pada Organisasi Zakat di Indonesia. Objek penelitian ini yaitu OPZ tingkat nasional. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis konten. Hasil dari penelitian Fitri Ayu Wulandari adalah masih rendahnya pengungkapan informasi keuangan pada OPZ, sedangkan untuk informasi non-keuangan juga tidak lengkap. Laporan kesehatan dan keselamatan amil zakat tidak diungkapkan dalam website perusahaan. Pada penelitian ini hanya melihat informasi keuangan, tata kelola organisasi zakat, tanggung jawab sosial, dan detail kontak. Hasil dari penelitian ini juga mengatakan kendala yang dihadapi OPZ dalam menerapkan Internet Financial Reporting yaitu kurangnya sumber daya manusia, tingginya biaya pengembangan website,
adanya kendala teknis serta regulasi yang menyebabkan keberadaan informasi. Selanjutnya ada penelitian dari Nina Karina Karim dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Dana Zakat Berbasis Website pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. Objek penelitian ini yaitu Lembaga Amil Zakat Tingkat Nasional di Indonesia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan konten analisis isi laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah belum ada organisasi pengelola zakat yang mengungkapkan informasi keuangan yang lengkap sesuai dengan PSAK 109 dan tata kelola amil melalui website. Hanya Basnas yang memiliki pengungkapan yang tinggi. Selebihnya pengungkapan informasi di atas 60%, hanya 5 lembaga zakat dari 9 lembaga zakat swasta. Sedangkan pengungkapan di bawah 50% ada 3 pengelola zakat dari 9 pengelola zakat swasta. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan lembaga zakat melalui internet. Rendahnya pengungkapan tersebut diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mewajibkan lembaga zakat untuk mengungkapkan informasi keuangan maupun tata kelola menggunakan internet. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Basyasyatul Hanafiyah dan Noven Suprayogi pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul Analisis Komparasi Penerapan Internet Financial Reporting pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Objek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZNAS dengan Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi atau Basnas-Prov. Metode yang digunakan kualitatif dengan uji independen sampel tes. Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan antara Internet Financial Reporting LAZNAS dan Basnas-Prov dari keempat komponen indeks Internet Financial Reporting. Hanya satu komponen teknologi yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua organisasi pengelola zakat tersebut. Namun, dilihat dari penyajian laporan keuangan yang disediakan dalam website kedua organisasi pengelola zakat ini, masih belum menyajikan laporan keuangan berbasis internet atau Internet Financial Reporting secara maksimal. Dari penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak perusahaan dan lembaga yang belum menerapkan Internet Financial Reporting, terutama pada organisasi pengelola zakat di Indonesia yang masih rendah terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tergambar dari organisasi pengelola zakat yang masih banyak belum menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan di dalam website organisasi pengelola zakat tersebut. Rendahnya penerapan Internet Financial Reporting pada organisasi pengelola zakat disebabkan oleh belum adanya regulasi yang mewajibkan pengelola zakat untuk menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan menggunakan internet. Berdasarkan penelitian terdahulu, kualitas mengukur Internet Financial Reporting dengan menggunakan Indeks Internet Financial Reporting yang terdiri dari isi, ketepatan waktu, teknologi, dan dukungan pengguna. Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik hipotesis yang pertama, konten atau isi berpengaruh terhadap kualitas Internet Financial Reporting. Yang kedua, timeline berpengaruh terhadap kualitas Internet Financial Reporting. Yang ketiga, teknologi berpengaruh terhadap kualitas Internet Financial Reporting. Dan yang keempat, user support berpengaruh terhadap kualitas Internet Financial Reporting. Ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini, di mana konten, timeline, dan teknologi serta user support berpengaruh terhadap kualitas Internet Financial Reporting. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.